Musannad Al-Banjari kalam bayar Sunnillah Rasul Muhammad Rizqul Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari Sunnillah Ruhi Mu'anif Hadil Kitab Imam Al-Nawawi Sunnillah Ruhi Walidina wa Masyayikhina khususan Lisi Arif Billah A'dan Alaikum Qurabani Abu Muhammad Amin Badaris Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arashadi Al-Banjari Wasyadi Asri bin Usman Wasyadi Mahfud bin Muhammad Ramli bin Muhammad Amin Wasyadi Muhtar bin Salman Wasyadi Muhammad Abur Dahlan Wasyadi Sayyidin Yudhi bin Abdur Rahman Ismail Al-Banjari Wasyadi Samari Al-Banjari Wasyadi Muhammad Sa'id bin Marjuki Wasyadi Sulaiman bin Haji Syahran Wasyadi Munawar bin Ahmad Ghazali Usulihim wa Fuhurihim Anallah Al-Karim يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدنا من بركاته وأنوار أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله يرزقنا رحمة النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة بأمن وعافية والسلامة بسر النبي وبسر علي النبي وبسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah. Masyaallah la yasriku su'a illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba abadal abidin wa ta'arrafin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala nikmat sehat badan, panjang umur, taufik hidayah serta inayah Allah selalu menyertai kita sehingga sore hari ini dengan takdir Allah, rencana Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sulhul qadim Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah punya rencana kepada kita, bahwasanya di tahun 2002 ini, yang tepatnya hari ini tanggal 19 September 2022, Allah menakdirkan kita bersama-sama duduk dalam langgar ini. Niatan kita adalah untuk menuntut ilmu. Ulun hadir ke sini tidak merasa menjadi guru,
namun kita sama-sama belajar dengan seorang ulama yang dimasyhurkan Allah pada zamannya, yakni adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab yang kita baca ini adalah karangan daripada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Imam Nawawi. Nah, kita baca mukadimahnya. Sebelum kita membaca mukadimah, karena ini adalah permulaan daripada kita membaca kitab, mari kita mengambil tabaruk daripada apa yang dikatakan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pekerjaan yang mulia yang dianggap baik tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu kurang keberkahannya daripada Allah. Mari kita awali membaca kitab ini dengan sama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi al-mala bil ma'asiril hikamiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalatil a'la wa jalla wa ala. وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسماء من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفرا. أما بعد. Segala puji kata beliau bagi Allah yang telah menjadikan sebagian sifat, menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Imam Nawawi memulai mukadimah beliau dengan mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji kata beliau bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia di muka bumi, melebihi dari segala-galanya. Karena ilmu itu dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dipilih oleh Allah. Ini perlu digarisbawahi. Ilmu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dipilih oleh Allah. Betapa banyak orang yang dekat tapi terasa jauh. Betapa banyak orang yang jauh tapi terasa dekat. Itulah kalau Allah memilih. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memilih, nang jauh bisa parah, nang parah bisa terasa jauh. Jadi jangan heran kita. Dan kita jangan sekali-kali mengatakan kepada orang itu, kenapa orang itu kok pada hadir ke majelis ilmu, pada hadir kan?
Kita lihat orang lain jauh, sementara jauh mereka datang. Itu jawabannya hanya satu. Ilmu itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang memiliki ilmu. Ilmu yang ada pada kita ini hanya setetek air di lautan. Dimisalkan seperti air yang setetek di lautan diberikan oleh Allah kepada seluruh penduduk muka bumi ini. Adalah ilmu kita. Ingatlah ketika Nabiullah Khidir alaihissalam memberikan pelajaran kepada Nabiullah Musa. Nabi Musa melihat ada seekor burung yang menyelam mematuk banyu, menyelam, kemudian diisapnya naik ke atas. Ujar Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, kita hari ini dapat ilmu dari Allah. Ujar Nabi Musa, apa ilmu yang diberikan Allah kepada kita hari ini, wahai Nabi Khidir? Ujar Nabi Khidir, itulah perumpamaan ilmu Allah. Lautan yang ada di sisi itu adalah perumpamaan ilmu Allah. Air yang diminum oleh burung tadi, yang seteguk tadi yang diambil oleh burung lalu dibawanya naik, itulah permisalan ilmu yang ada di muka bumi ini. Dan itu yang dibagi Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Itulah yang hendak disombongkan. Itulah ilmu yang hendak diagakakan. Semua ilmu yang ada pada kita itu semua dimulai. Dan mesti kita menyukurinya, bukan untuk dijadikan kesombongan. Nah, salah satu di antara bukti bahwasanya kita memiliki sifat ketawaduan adalah mau duduk seperti itu. Tidak gampang aku duduk ke majelis ilmu seperti itu. Jadi karena ilmu itu sesuatu yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang yang sembarangan, kecuali orang yang memang dipilih. Jadi orang yang menyampaikan ilmu itu ada kalau kita bakal ujar guru dari itulah. Kalau orang hendak sugih, apa? Kalau kita nih hendak bercita-cita hendak sugih, berhimat berusaha. Berhimat berusaha aja belum tentu. Untuk orang berhimat bagaimana? Kalau kita nih hendak sugih, ikhtiarnya apa? Banyak berusaha. Berhimat berusaha. Orang yang berhimat berusaha belum tentu. Kalau hendak alim, orang yang hendak alim belajar, mengaji, menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu aja belum tentu. Gimana ada belajar? Itu nanti kita perhatikan. Orang hendak sugih, berhikmat berusaha. Ada ingat lagi yang murid kepala berusaha, itu pun belum tentu sugih. Kalau Allah ada menakdirkan hanya orang sugih, paling kada ikhtiarnya berjalan dulu. Orang yang hendak mendapat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mesti belajar. Nah, belajar saja belum tentu kita dapat ilmu. Karena ilmu ini kan sembarangan. Ujar guru Bahari telah lagi sekolah di pondok. Orang hendak menuntut ilmu agama ini kada sama lawan orang sekolah umum. Jujuran dia, orang belajar ilmu agama yang kayak di pondok pesantren toh, kan di Medan, anak-anak masih menyantri toh kan, mengaji di pondok pesantren ini kada sama lawan orang yang belajar di umum. Orang yang belajar di umum tuh siapa pintar dapat,
Siapa nang pintar, pasti pintarnya dapat. Tapi kalau orang menuntut ilmu ini nang dapat siapa? Orang nang di hatinya bersih dengan gurunya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu nang di pondok pesantren itu apa? Baharatan hati lawan pengguruan. Ada orang yang waktu di pondok pesantren itu pintarnya luar biasa, tapi dia suul adab dengan gurunya. Dia tidak memperhatikan kepada gurunya, tapi dia tidak mentakzimkan akan gurunya. Keluar daripada pondok, dia melanggar hadis Rasulullah, man istakhafa ustaduhu fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Apa salah satunya? Wanisyan ilmu. Siapa yang waktu di pondok suka meremeh-remehkan gurunya, Allah akan memberikan kepadanya bala ketika bulik daripada pondok, wanisyan ilmu. Allah lupakan semua ilmu yang sudah didapatnya di pelajaran. Ada ingat lagi? Ada orang yang waktu di pondok itu seadanya, dia belajar dengan tekun. Memang kalau misalnya ulangan, ya paling mana harap itu zaid. Ada pernahnya muntas, ada pernah? Paling zaid tidak. Ya untung-untung aja ada makbul. Bila makbul itu apa aja? Ada lulus. Untung. Tapi yang ada mama, dia sabar. Oh, dengan pentakzimannya dengan gurunya, ternyata keberkahan luar biasa. Bulik sampai di kampung halamannya, ternyata Allah Ta'ala bukakan tutup ilmunya. Nantinya kada paham, dipahamakan Allah. Nantinya kada mengerti, dimengertiakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan ilmu dengan berkat keberkahan guru. Banyak orang yang belajar kada memahami hal yang demikian. Disangkanya ilmu itu didapat dengan lawasnya mengaji. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, beliau kutip perkataan ini daripada Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kelebihan dan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu terlebih baik daripada sembahyang sunat. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kenapa jadi sembahyang? Kenapa menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat? Karena kata ulama, kalau orang sembahyang sunat itu hanya untuk dirinya sendiri aja. Tapi kalau menuntut ilmu ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kayaknya bisa untuk orang lain. Terutama bisa kita gasan bini, keluarga, anak, itu yang utama. Kita menuntut ilmu ini yang pertama kita niat adalah untuk diri kita, kemudian keluarga kita. Kalau Allah menakdirkan hanya orang lain. Ku ampusakum wa ahlikum. Bila diri kita sudah mengamalkan, keluarga kita sudah kita sampaikan, anak-anak istri kita sudah melaksanakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dan Allah memang mengamanahkan kita untuk menyampaikan keinginan, ini bukan sesuatu yang kita memberganda. Ini semua sudah Allah yang atur. Allah yang atur. Mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan majelis taklim Nurul Huda ini berkah Allah.
selalu dalam nazar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ikhlas untuk itu. Jadi kata Imam Syafi'i, talabul ilmi itu afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik, lebih afdal daripada sembahyang sunnah. Karena kalau orang sembahyang tanpa ilmu, bahaya. Bahaya men. Sembahyang tuh nafilah, kadang ada bermodal ilmu, ya Allah. Kasihan. Di dalam kitab Riyadhul Muttaqin karangan daripada Abul Guru Nawar, itu beliau mengatakan di dalam mengutip kitab beliau, mengambil kutipan itu banyak beliau mengambil. Itu contohnya aja seperti sholat. Di dalam kitab Riyadhul Muttaqin itu ada beberapa tempat orang yang disunahkan mengangkat tangan. Bila orang pada berilmu bisa ada sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita sembahyang 5 waktu itu hanya 4 tempat yang disunahkan oleh Rasulullah mengangkat tangan. Selain daripada itu jangan diangkat. Kenapa? Karena ada Rasulullah mengajarkan. Sedangkan Nabi mengatakan kepada sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di mana tempat-tempat yang disunahkan Nabi mengangkat tangan? Selain daripada itu jangan diangkat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Itu bagi orang yang punya tangan diangkat. Untungnya sunnah ya. Hanya wajib ya kalau orang punya tangan. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa ya, Tuhan itu Maha Kuasa. Bagi orang yang diberikan Allah Ta'ala tangannya ada, angkat tangan. Karena Rasulullah mengajarkan ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Pertama, dan disunahkan mengangkat tangan. Itu ilmu. Kenapa kata Rasul, kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Karena menuntut ilmu ini untuk penyempurnaan ibadah. Segala sesuatu apabila ada ilmunya, melakukan sesuatu itu seakal-akal kita ini. Pertama ketika takbir. Kedua, itu di dalam kitab dikatakan ketika selesai membaca surah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu hanya rukuk. Itu Rasul mengajarkan, bukan kita. Tapi betapa banyak umat Rasulullah yang melakukan sholat, begitu selesai surah langsung dilimbah, langsung tangan dalam. Bilanya kita melakukan itu dikatakan nangku turuti Rasulullah, jangan yang lain. Bila kita melakukan apa aja dikatakan nangku turuti Rasulullah, ada yang lain. Itu ibadah zahir tapi luar biasa pahalanya. Karena yang kita tiru adalah halnya Rasulullah. Kan di dalam perbuatan sholat itu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Nah ketika mengangkat takbir itu dikatakan ini Rasul melakukan seperti ini. Aku nurutin Nabi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan dilimbah langsung tangan. Jangan dilimbah. Tapi angkatlah tangan dulu. Allah. Ya Allah. Wah sudah. Tempatnya ada lebih daripada 4. Terulang-ulang. Yang 4 aja nanti suruh. Terulang-ulang kita dalam 3 kalinya.
Dua. Yang ketiga, yang disunahkan mengangkat tangan ini adalah ketika rukuk, lalu Anda iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Yang kata yang terakhir, rakaat kedua setelah tahiyat awal hendak naik ke rakaat ketiga. Baik sholat zuhur, baik sholat asar, baik sholat maghrib, ataupun sholat isya, subuh ada. Itu ketika selesai tahiyat awal, Allahu Akbar, baru. Selain daripada itu jangan dilakukan. Rakaat ketiga hendak naik ke rakaat keempat, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, hendak naik ke rakaat yang keempat. Allah, jangan sekali-kali mengangkat tangan. Ada usah mikirkan dihikap unduran aja, pada ketemu orang angkat sebeletan. Sebeletan diangkatnya. Rakaat pertama gue menuju rakaat kedua angkatnya. Rakaat kedua diangkatnya, rakaat ketiga diangkatnya ulang. Rakaat yang keempat angkatnya ulang. Nah, setelah itu marhaban biqaulina wa bisolati wa Angga sebelah. Kita mau ini kita sholat ya. 1 jam mengajar. Setiap azan itu datang supaya kita dapat pahala. Jangan lupa bila Allahu Akbar yang pertama, marhaban bi qaulina adla wa bis sholati marhaban bisa. Insyaallah hafal jalan. Dibilangnya selesai azan. Azan yang pertama tenang. Allahu Akbar itu baiknya terus. Allahu Akbar. Kalau kita membaca marhaban bil qaidina adla wa bis sholati marhaban. Bukan ini luar biasa kalau kita membaca. Allah memberi bukan kita bagi Anda. Bacaannya singkat dan tunai, tapi bisa ada ingat. Allah berikan secara 1000 kemuliaan, Allah menghilangkan 1000 kesalahan, Allah angkat 1000 derajat. Kurang membaca marhaban biqaulina adla wa bis sholati marhaban. Nah, jadi empat tempat itu tadi nang ilmu yang mengajarkan kepada kita nang disuruh mengangkat tangan. Lain pada itu ya. Nah, itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Makanya talabul ilmi itu afdalu min sholatin nafilah. Kita sembahyang sunnah di rumah 1000 rakaat. Di samping rumah kita ada majelis ilmu, mana yang lebih kita pilih? Lebih baik kita hadir ke majelis ilmu. Karena hadir ke majelis ilmu itu lebih hebat daripada kita sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah. Mampulah kita 1 jam sembahyang 1000 rakaat di rumah. Allahu a'lam. Mungkin dia sanggup, belum dia sanggup. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perkataan beliau, laisa ba'dal fara'id afdalu min salamin talabil ilmi.
laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilm. Tidaklah setelah kefarduan yang diwajibkan oleh Allah sembahyang nan terlebih afdal daripada menuntut ilmu. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak nanti umatku nanti meninggal dunia mati syahid di hamparan. Kalau dulu mati syahid di mana? Di pertempuran. Bila bawa pedang lawan orang kafir, mati dapat di medan perang. Ada sahabat Nabi yang bercita-cita ingin mati syahid di medan perang, bahkan dia biarkan dirinya dipanah orang lain, tapi Allah tidak menakdirkan dia meninggal di peperangan. Siapa? Sebelum masuk Islam, panglima perang memimpin perang Uhud, Khalid bin Walid. Itu sahabat Nabi yang mengidam-idamkan setiap perang, ya Allah matikan ulun dalam syahid. Setiap kali kan ada pernah. Itu sahabat nama Khalid bin Walid itu setiap kali hendak berangkat perang, ya Allah matikan ulun dalam syahid. Kalau beliau ada hendak mati itu dalam garing, anak tidak ada kalimatan kata beliau, kecuali meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi apa yang terjadi setiap kali beliau perang, ada pernah beliau luka, ada pernah beliau disentuh orang lain. Kehebatan Khalid bin Walid. Biar orang hendak memanah Sirin, biarkan panah itu meliung seorang. Allahu Akbar. Sirin sudah bersuara Allahu Akbar, artinya macam mati syahid. Ternyata ada jadi. Makanya ya Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman itu banyak yang meninggal dunia mati syahid. Mereka mati syahidnya di mana? Dengan sebab apa? Karena dia melazimkan niat menuntut ilmu. Ini hari ini hari apa? Hari Senin. Selesai pengajian ini kita berniat dalam hati, ya Allah mudahan ulun panjang umur, mudahan ulun sehat badan, mudahan ulun diberikan lapang waktu. Setengah bulan kemudian, ya Allah ulun hendak hadir pulang ke majelis ini. Meninggal di pertengahan bahwa saya. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Meninggal dunianya itu ketika di pertengahan, belum ketemu dengan hari Senin tengah bulan, meninggal dunia. Ibaratnya kayak seminggu sekali misalnya. Hari Senin dia punya selesai menuntut ilmu dia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat ada sempat ketemu dengan Senin yang berikutnya. Maka orang itu masa menuntut ilmu, niat menuntut ilmunya jalan. Maka orang ini dihukumkan. Makanya kita bila menuntut ilmu ini, bila hadir di majelis ilmu, selesai kita mengajian berniat, ya Allah mudah bulan depan ulun hadir, bulan depan ulun diberikan kelapangan waktu untuk hadir. Kita bulan depan hadir, alhamdulillah. Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan di dalam Fatimah kitab beliau Al-Majmu', man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, maka hiduplah dengan dunia. Barang siapa menginginkan kebahagiaan negeri akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu itu kada usah minta pakai, tapi siap apabila dipakai. Itunya. Kita kan pernah bahagia kalau orang lain supaya datang ke kita untuk meminta bacaan di majelis pendidikan ulun, misalnya untuk pengajian. Kan pernah kita bercita-cita di kampung orang. Tapi kalau Allah menakdirkan dan Allah memang merestui dan meridai, tak buka hati orang anak datang. Alhamdulillah, itu berarti memang Allah sudah. Seapa kita bisa, kita kabulkan. Sebatas kemampuan kita. Artinya, ya, nangaran manusia itu ada daya sempurnanya. Mengkait dia nih, melihat ulun, kekurangan ulun jangan dicari lagi. Pasti ada.
Kan perlu dicari lagi. Pasti ada kekurangan. Cuman di dalam kekurangan itu mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan. Itu jadi. Udah ayah Gunung Mas, Buhun Piani datang kami nyawan andani sini lantaran sangka baik pian andani. Situ kan yang mana anakku alim. Padahal itu anaknya alim. Situ nama madhakan anakku alim. Nah, jadi sangka baik itulah namanya Bapak kan Allah mengabulkan. Allah. Nah inilah Imam Nawawi memulai mukadimah beliau. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba' sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat yang sempurna, apa sifat sempurna sempurna yang paling tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi di dunia ini kecuali itu? Ayo ya, luar biasa. Namun ibadah sembahyang ada ilmu wujud. Mengerjakan ibadah haji dan umrah bila ada ilmu lihat tidak. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, berangkat umrah, bermodal duit, tapi kada ilmu lihat ya. Gawiannya itu tidak sempurna. Orang hendak berdagang, bermodal diisi duit banyak, modal duit ada, berilmu kada, lihat dia dagangnya. Lihat dia caranya berdagang, ada sesuai dengan ajaran Rasul. Makanya di dalam kitab itu apabila seseorang mau melakukan sesuatu pekerjaan apapun, menuntut ilmunya wajib. Ini anu-anu ibaratnya hendak kawin, belajar bab nikah itu kan sunat. Bagi seorang laki-laki yang ada niat sudah hendak melaksanakan nikah, belajar bab nikah itu adalah sunat, wajib atasnya. Kenapa? Supaya si laki-laki itu tahu ilmu tentang nikah. Apabila sudah kabil tu nikah awatan dunia bima hari masyhur, semua tanggung jawab kita. Si bibinian tidak tertawanya itu. Makanya bibinian itu paling nyaman kawin. Lalakian paling minik kawin. Itu bila sudah dikawini oleh lalakian tidak apa dari bang dia habis bang bubur habis, bang gicu habis, bang semuanya abang taruh sini pada ini. Seorang apa? Tahu ilmunya sudah, tahu ilmunya bahwasanya laki-laki itu tanggung jawab kalau memberikan nafkah juga yang tadi, baik nafkah harta macam-macam, semua sudah. Jadi paling nyaman intinya itu. Laki-laki dan aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, yang tunggal tiada sekutu baginya Allah, yang mengistimewakan siapapun yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya dengan berbagai kelebihan hikmah, yang mengistimewakan man sa'a min ibadihi bima'asiril hikam. Jadi orang-orang yang memang sudah Allah menghendaki ada Allah kembalikan. Jadi tuan guru dan itu sekalinya. Dulu punya kawan ditungkar tembilahan namanya Nawawi, pas kaitan Muhammad Nawawi. Pekerjaannya di pondok pesantren Pamaki itu berhadap lawan muasis pesantren Kiai Haji Mahmud Amin. Setiap kali hendak sembahyang berjamaah ini tukang ambil bawa kendaraan jet kulit dari jamaah, ambil di rumah sendiri, duduk sini bawa ke musala, ini sampai kami angkat sidin ke atas, palingkan sandal sidin sampai akan ke tempat sujud, ke tempat sidin sembahyang, turun Nawawi itu sembahyang di mana kayaknya. Kita begitu salam selesai wirid Abah, dia sudah siap, sandal Abah dipalingkannya, Abah dituntunnya ke bawah, kemudian kendaraannya disiapkan. Setiap 5 waktu berhadap Nawawi. Kurangnya ngalih-ngalih beda. Ada tapi pintar kayak tak
tapi penghadapannya dengan seorang wali Allah Ta'ala luar biasa. Ulun ketika bertemu dengan Habib dari Tungkal Kamilahan, Habib Alwi Al-Marzah dari Kamilahan Tungkal, ketika itu mengisi di lupa, beliau cerita sama ulun, tahu ulun sekolah di Pemangkin, ujar sini dia tahulah dengan guru Nawawi, tuan guru Nawawi di Tungkal Kamilahan, itu ulama besar di Tungkal. Ada Habib, siapa ngarannya? Muhammad Nawawi, orang Tungkal Kamilahan. Ada fotonya Habib, ada foto dengan saya. Lihatin, Masya Allah, tabarakallah. Inilah kalau Allah menghendaki. Jadi orang menuntut ilmu itu beruntungnya banyak harapan. Bapak Gus baik, tahun Bapak bersangka baik, tahun Gus. Siapa yang bersangka baik kuat lawan guru ketika dia belajar? Iya, bulik tidak ada ketahuan. Nangka tujuh meremeh-remehkan guru ketika di pondok, perasaan buliknya, bungolnya. Orang yang merasa bungol di pondok pesantren, dia cari keberkahan dari gurunya, Allah tampakkan kepandaiannya ketika berada di rumah. Karena ilmu itu bukan ampun guru. Guru itu wasilah aja. Wabtagu dia cari wasilah. Karena ilmu itu perantaranya. Memondok, ada orang memondok. Belajar baik memondok atau kain alakan. Yang penting niat kita. Jadi ilmu itu memang man sa'a min ibadihi bima'athirin lidamnya. Jadi kalau orang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, ada kata-kata umalah, karena di situ itu Allah namanya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya yang diistimewakan dengan segala macam kesempurnaan hamba. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seseorang yang mampu menundukkan dirinya ke makam pangkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah Abdul, makam pahala. Jadi yang perlu kita ketahui, pangkat Rasul dan pangkat hamba itu ternyata tinggi pangkat hamba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj lihat, Subhanalladzi asra bi Rasulih. Nah, adalah dipadahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra itu, Maha Suci Allah yang telah menjalankan dia Allah akan hamba. Jadi Rasulullah itu adalah seseorang yang mampu mendudukkan diri beliau ke makam ubudiyah hamba. Ada sedikit merasa sedikit hebat, sedikit pun ada merasa diri hebat. Jadi hamba itu adalah orang yang mampu melakukan kewajiban tanpa ada merasa disuruh. Itu bilanya kawan di dalam hatinya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu mampu kita tempatkan ke tempat yang memang itu adalah sesuatu kewajiban kita sebagai hamba. Kita ada dari merasa beban. Bila ada di hati di merasa beban dari 5 waktu itu, dari kita akan untuk 5 waktu itu. Jadi ada kawan dulu di mana? Harapku sarapnya lah. Lalu berbunyi lagi yang pilihan.
kita ribianlah ada wali orang soleh. Kalau masih nang digawe itu nang lima itu. Kalau orang-orang soleh itu yang menjadikan ibadah itu ada lagi lima nang dijadikannya wajib. Kita membicarakan aja, mudah-mudahan kita diangkat Allah sampai ke sana. Karena Allah mengangkat kita. Kalau kita mengerjakan ibadah itu cuma 5 waktu sama orang, itu umum aja. Tapi orang-orang salafus saleh itu yang menjadikan kewajiban bagi mereka itu 5 tambah 2 waktu yang mereka jadikan kewajiban bagi diri mereka. Bila nang ini kada bisa kita lakukan, nang 7 ini lagi, jangan mengaku diri orang soleh. Berarti hanya menunaikan kewajiban aja ya. Memang kita wajib bayang zuhur wajib, asar wajib, subuh wajib, isya wajib, 5 waktu wajib sebenarnya. Semua 5 hari itu juga. Tapi ada 2 waktu yang mereka jadikan mereka satu kewajiban. Pertama, mereka menjadikan qiyamul lail itu wajib. Orang salafus saleh itu menjadikan bangun malam itu satu kewajiban untuk melaksanakan sholat malam. Itu pertama bagi mereka. Jadi tambahan mereka adalah di samping mengerjakan sholat 5 waktu, ada ibadah yang mereka tambah, mendekatkan diri takarub kepada Allah adalah dengan mengerjakan apa? Qiyamul lail. 2/3 malam, jam 3 sudah mulai bangun. Apa yang dilakukan? Sholat. Pertama dia sholat, pertama dikerjakannya sholat wudu. Setelah sholat wudu dikerjakannya sholat tobat. Selesai sholat tobat, sholat hajat, baru siap melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat wudu itu sholatnya para malaikat. Orang yang hendak meraih, orang yang hendak mendapatkan ilmu Allah Ta'ala di pondok pesantren, jangan meninggalkan sembahyang sunat wudu setelah sholat berwudu. Dan dilazimkan jangan batal wudu. Kita mengkamar dilazim. Wudu yang zuhur tadi, nah ini kada batal, kita sampai ke asar, kapan 3 menit, ada bantuan lagi. Dilazimkan. Dibiasakan jangan batal wudu. Hanya kita nangka itu kena hibung lah. Oh kita merasa hibung sudah seharian bahwa sudah memperpanjang wudu, wudu ini sampai ke sini, wudu sampai ke sini. Jangan merasa hibung, jangan merasa harap. Baca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani wudu sembahyang isya, awal dipakai sembahyang subuh, mengamalkan berapa? 40 tahun. Berarti sini sembahyang malam tuh guring lah. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu wudu sembahyang isya dipakai sembahyang subuh 40 tahun amalan. Ada pembatalan sih sembahyang isya. Berarti sidik semalaman itu kan ada keguringan beribadah. Wajar aja sebenarnya Allah angkat kutubul ab. Wajar aja kutub kita. Ya kutub-kutuban. Kedua, tambahan mereka yang ada mau mereka tinggalkan orang salafus saleh sholat duha. Itu dikesibukan apapun mereka tidak mau meninggalkan sholat duha. Itu adalah apa orang salafus saleh. Sholat zuhur gawi, asar gawi, maghrib digawi, isya digawi, subuh digawi. Tapi orang mewajibkan pada diri mereka. Ada sunnah saja, Allah wajib ada sunnah. Tapi mereka menjadikan itu satu kewajiban kepada diri mereka. Wajib menggawi apa? Ya mulai. Kemudian sholat. Nah itu yang digawi oleh mereka. Semoga salawat dan tercurah kepada penghulu kita
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya telah dipenuhi kejalalan, kebesaran Allah yang tinggi dan penglihatan dipenuhi keelokan Allah yang tertinggi, sehingga beliau menjadi hamba yang penuh dengan bahagia dan pertolongan. Kenapa? Jadi Rasulullah mampu menjadikan diri beliau selalu bahagia dalam hidup. Padahal kita tahu rumah Rasulullah itu gak ada. Karena beliau dikatakan Nabi selalu bahagia karena Nabi memandang nikmat Allah teramat besar yang Allah berikan kepadanya. Nabi selalu melihat kepada pemberian orangnya, bukan melihat kepada beriannya. Itu namulah Nabi selalu bersyukur terus dengan apa yang diberikan Allah. Kita menghendak jadi hamba yang bisa bersyukur, caranya tidak lain adalah pandang siapa yang memberi, jangan lihat pemberiannya. Bila kita melihat kepada siapa yang memberi, selalu besar pemberian. Tapi bila melihat yang diberi, bisa halus. Ada nikmat yang lebih besar yang diberikan Allah Ta'ala melebihi segala-galanya, nikmat iman dan Islam. Ayo biar diberi Allah sugih tapi dicabut Allah iman. Biar diberi Allah Ta'ala sugih 7 turunan, tapi Allah Ta'ala mengatakan jika mati dalam keadaan kada beriman, buat apa? Orang yang meninggal dunia tanpa iman itu khalidina biha abada, ada harapan dibangkit lagi. Jadi nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri dalam hidup ini nikmat iman, nikmat Islam. Yang lainnya itu halus. Walaupun itu juga penting, tapi yang paling besar nikmat yang kita rasakan nikmat iman, nikmat Islam. Itu luar biasa. Demikian pula melimpahkan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang berjalan atas jalannya Nabi Muhammad SAW, ya orang-orang salafus saleh, sehingga mereka pun mencapai kebajikan sebanyak-banyaknya. Adapun sesudah demikian itu, maka berkatalah seorang hamba yang mengharap ampunan diampuni dosanya, ialah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jamil. Imam Nawawi ini seorang ulama yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala di masa beliau. Perlu pian ketahui kalau ingin tahu sedikit tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi ini anak daripada seorang ulama besar juga, Imam Nawawi bin Umar. Beliau ini tinggal di Kabupaten Serang, Banten. Kecamatan Kampung Sidin, ngarannya Tirtayasa. Sidin berdiam di daerah dusun orang desa. Ngaran desanya Tanara. Jadi Imam Nawawi itu anak kampung Tanara, desanya atau desa Tanara, kecamatannya Tirtayasa, kabupatennya Serang, Banten, Jawa Tengah. Ini sedikit kita mengenal Imam Nawawi. Dan jadi kita diberdakan Guru Lawan sendiri. Ya memang kita pindah ada kitab Arabnya. Cuman ini oleh kawan ulun yang mengarang ini apa Muhammad Kusairi yang sekarang mengajar di Darul Hidayah di pondok pesantren Darul Hidayah di Barabahan, di Barabahan. Nah jadi sering bergabungan lawan ulun karena hanya semasalah ulun dari pamit. Belum kaya jadi menterjemahkan kita
Nasrani. Ini terjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Nyaman kita membaca. Imam Nawawi bin Umar ini menuntut ilmu di Mekkatul Mukarramah itu dalam tarikh sinin hanya 3 tahun. Coba ya. Hanya lebih 3 tahun mengaji di Mekah. Semua ilmu itu dikuasai. Keberkatan Imam Nawawi menuntut ilmu itu luar biasa. Allah 3 tahun mengaji. Sidin kada dapat talinya, tapi Sidin dapat karungnya. Ini ngalirnya nih kalau itu. Orang mengaji ada yang mengutamakan mengaji itu datang dulu, duduk boleh. Ada orang yang menuntut ilmu datang dulu, ambar siapakan anak pengajian, selesai cepat mengaji, kemudian boleh berduri simpuni, ada sama datang bukti akan dan sama. Siapa yang berhadap? Ini berhadap jalannya. Jadi berhadap lawan orang yang mengaji ini biar luar biasa. Biar kalau udah kisah sedikit. Di siapa yang memberi baju meminum orang untuk itu. Apalagi luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sidin selesai membangun Baitullah. Setelah selesai membangun Baitullah, Nabi Ibrahim sembahyang di gunjungan pertama di pas Multajam, atau wayah ini itu di gunjung itu di Hajar Aswad. Multajam pintu Baitullah. Nabi Ibrahim sembahyang di situ 1000 rakaat. Selesai 1000 rakaat sembahyang sunnah, berpaling berpindah Nabi Ibrahim di rukun Arafah, di lingkaran Ismail pertama. Rukun Arafah, rukun Sabi, rukun Yamani. Sembahyang di sini di rukun Arafah 1000 rakaat. Selesai 1000 rakaat, pindah lagi Nabi Ibrahim di rukun Sabi 1000 rakaat. Sembahyang lagi di rukun Yamani 1000 rakaat. Berapa sih sembahyang? 4000 rakaat. Selesai berdoa Nabi Ibrahim di Multajam, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai kekasihku Ibrahim, hendaklah engkau aku beritahukan satu amalan yang lebih baik daripada engkau beribadah 4000 rakaat. Ada 4000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Kita kira-kira patulan turun jauh. Itulah kalau Allah menghendaki, dia jangan memikirkan awali dulu orang sembahyang 1000 rakaat. Itulah kalau Allah menghendaki. Gawian orang kuringan. Nabi itu ada masa tanah Quran sini sembahyang rakaat. Makanya udah dikejar Anas bin Malik, aku bila melihat Nabi sembahyang berjamaah ringan. Tapi aku apabila melihat Nabi sembahyang sendirian, Nabi sholat seperti tiang. Apabila rukuknya, karena ada orang yang menjadikan beban di akhir zaman terbalik. Bila sembahyang surangan, Anda bila sembahyang tentang orang berlaku panjang-panjang 6 kali nambah dahab di butuh ada yang itu lagi. Akhir zaman Nabi dan Anas bin Malik, kalau aku sembahyang di belakang Nabi, ada pernah aku ringan seperti Nabi. Dada ayatnya pendek, sholatnya bertumanina.
Abi Jar Anas bin Malik apabila melihat Nabi malam sholat, batang tubuh beliau seperti dia. Iya, kali tahu apabila Jar Anas rukuknya Nabi apabila ada yang sampai 10 juz baru Sidin kerja rukuk. Itulah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, adalah hendaklah kamu beritahukan amalan yang lebih baik daripada kau mengerjakan sholat 4.000 rakaat. Lebih ya Allah ini. Ujar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, sesuap nasi kau berikan kepada orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada kau sembahyang. Jadi bersedekah yang paling baik itu orang menuntut sedekah itu pakai 1 diganjar 70, 1 diganjar 700, ada 1 diganjar 7.000. Yang 1 diganjar 70 itu bersedekah mana? Pakai miskin. Nah, datang di kampung-kampung kita, itu yang dari 1 ganjar 70. Ada yang ganjar 1 diganjar 700, kemana bersedekah? Lawan sepupu nang miskin, keluarga nang miskin, kamanakan nang miskin. Itu sedekah yang paling baik. Bersedekah lawan keluarga itu baik afdol. Nang keluarga nang miskin. Ini jangan bersedekah lawan orang kenapa iya kalau sepupu boleh bersedekah. Itu salah. Jangan bersedekah lawan keluarga itu dapat 2. Pertama adalah Allah melipatkan dengan 1 diganjar 700. Di samping itu mengikat silaturahmi semakin kuat. Ayo bersapupu biar dulu ya. Tapi kita sugina ada sapupu nanti negara ada mampu, ada kiriman rumah himung sini walaupun banyak 50.000, 100.000 tinggal diberi sebulan atau ada kiriman rumah himungnya sini 4-5 kali nyampe. Padahal itu 12 kalinya. Nah, sedekah yang 1 diganjar 7.000, bersedekah laban orang menuntut. Kamu bulan ini bisa memberi wadah ini. Aduh, padahal aja. Memberi bajunya alhamdulillah, nah berkah. Nah ini berkah. Dia memberi pakai miskin 1 diganjar 1. Tapi kalau orang menuntut ilmu yang dari luar biasa, ya Allah ya. Imam Nawawi ini alhamdulillah dimampukan oleh Allah. Nah, ingat, dimampukan oleh Allah mampu mengarang kitab 400.000 kitab. 1.000 kitab. Imam Nawawi dimampukan Allah mampu mengarang kitab 100 kitab. Salah satunya ya nanti ada kita katakan Nasaihul Kitab. Salah satu di antara kitab karangan Imam Nawawi yang terkenal adalah Nasaihul Nasihat. Ini yang perlu kita tahu. Ujungnya ulun mengisahkan karamat supaya tahu kita. Amun berpandir masalah karamat Imam Nawawi ini ada bisa banyak benar. Di antaranya adalah salah satunya ketika Imam Nawawi pulang dari Mekah, Sidin tinggal di mana? Di Banten. Sidin berangkat ke Jakarta ke kawan Sidin Habib Usman. Di mana? Di Betawi. Habib Usman, Sayyid Usman Betawi. Sidin sembahyang di masjid Sidin. Lalu Imam Nawawi ini langsung mencanangin, ya Sayyid, ya Sidin. Di masjid dia ini kilo Baitullahnya
Ini jesidin masih piati kada pas Baitullah. Ayo kita lihat di sana. Jadi telunjuk Imam Nawawi, jadi atau masjid ditunjuk sidin terbuka Baitullah. Nah, itu karamat sidin luar biasa. Karamat dari Pak Imam Nawawi luar biasa. Satu lagi ada, kalau beda mana? Satu lagi ada di sana. Ketika sidin asik muzakarah dengan wali Allah Ta'ala yang bernama di Bangkalan, Madura, siapa tahu? Imam Nawawi ini sedang muzakarah ilmu lawan sama-sama wali di Bangkalan, Madura. Lalu kenapa inilah yang namanya Allah mengatur lah, tapi Tuhan harap ini membuktikan karamat. Imam Nawawi asik dan Ki Halil ini juga asik kumpul juga dan ulama-ulama yang lain sampai waktu zuhur habis. Lalu Ki Halil bersuara, Kiai, ada apa aja Imam Nawawi? Sholat zuhur habis Kiai. Kenapa kita dengan sholat zuhur lagi nah? Oh dia sini kita kada sholat zuhur lagi berarti habis sudah waktu zuhur habis Kiai habis. Kemudian Imam Nawawi, Bismillah. Kalau begitu pegang tangan saya. Tapi pejamkan mata kalian, jangan dibuka mata kalian kecuali kalian usul buka. Pegang tangan saya. Jadi nanti belakang dari Pak Imam Nawawi itu dalam riwayat adalah Ki Halil Bangkalan Madura dan kawan-kawan sini di belakang. Pejam di sini matanya, pegang tangan, ada boleh lepas di sini. Ikut bisik-bisik. Pegang tangan, pejam mata, buka dari Imam Nawawi. Begitu dibuka, di hadapan mereka sudah baik. Coba bayangkan setengah 4. Kita undur setengah 4, setengah 3, setengah 2, setengah 1, setengah 12, setengah 11 berarti di Makkatul Mukarramah baru jam 11.30. Mampukah mereka melaksanakan sholat? Ini jangan hendak ditutupi. Ini jangan hendak ditutupi ganjil lah. Jangan hendak kita orang awam, jangan di permainan para wali, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau panggilan yang talabkan, pengakawanan, pepanggilan, sampai ke daerah sampai yang sampai yang apa, sampai yang zuhur, lalu kawan, ikut tangan aku, dijam. Ada guringan, jangan percaya. Jangan, ini kita jangan jatuh. Jangan, itu jangan diempati. Ini permainan para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Nawawi memang mempunyai semangat yang luar biasa. Beliau adalah mempunyai sifat ketawaduan luar biasa. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, inilah sebuah kitab yang aku persiapkan untuk menjelaskan sebuah kitab yang berisi berbagai nasihat karangan Al-Alamah Al-Hafidh Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, seorang ulama yang dimasyhurkan dengan gelar Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Bisri. Semoga Allah mewahyukan daripada dia dengan rahmatnya, amin. Dengan ini kitab aku beri nama, kata Imam Nawawi, Nasaihul Ibad fi bayani al-fadil munabbihati ala al-isti'dad li yaumil ma'ad, yakni nasihat-nasihat bagi hamba Allah Ta'ala di dalam rangka menjelaskan isi kitab, berbagai peringatan untuk menyiapkan diri menghadapi hari-hari kiamat. Dan aku memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia bahwa memberikan manfaat dengan ini kita bagi kaum muslimin dan menjadi tabungan sampai datang yaumul kiamat pada amin ya rabbal alamin.
Nah, selanjutnya bab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jangan dapat dulu sampai mudah-mudahan ada manfaat lawan kita berataan. Mudah-mudahan dengan berkat orang-orang saleh yang kita baca adalah kitab Imam Nawawi ini, Allah memberikan kepada kita semua kemudahan apa yang diberikan nasihat oleh beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Barilah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna ikhlas kita bil ilmi wa tinasrina jami ta'at wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Jadi namanya ada kitab ini, silahkan pian menghubungi Nas. Insyaallah ada, lu telepon di toko Inayah, ada aja kirim sudah di toko Inayah. Mantap. Tapi yang ini pemasannya semalam di toko Anwar. Kita ini namanya kita. Insyaallah ada nanti kita membaca kita mulai. Barilah